Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1057 sampai tahun 1059. Tidak seorang pun pernah menyangka bahwa Bella, penyihir hitam yang tampak begitu datar dan tanpa hambatan, begitu ganas sehingga ia dapat menggores lengan Charlie bahkan tanpa menggerakkan tangannya. Dan itu tampak begitu mudah. Melihat darah di tempat itu, bahkan Kevin Ye, yang berdiri di koridor, merasakan ledakan keheranan. Namun, Kevin Ye mendapat informasi lengkap, dan segera menemukan simpul akar, dan berkata sambil mencibir, saya juga mengatakan bahwa apa yang aneh dengan tubuh penyihir hitam itu. Ternyata jubah hitam itu sedang bermain trik. Itu seharusnya menjadi senjata sihir pertahanan. Kevin Ye mengatakannya dengan ceroboh, tetapi sekarang Charlie Kin adalah wajah yang kesakitan, penuh keringat menetes di kepalanya, terutama lengannya yang patah yang telah dihisap oleh lubang hitam angkasa, dan darah mengalir turun, memperlihatkan tulang-tulang putih yang padat. Itu benar-benar ketat. Kapten, kepala. Melihat Charlie Kin terluka, para pemain pedang biru itu tidak dapat berbuat apa-apa, satu persatu siap untuk bergegas bersama penyihir hitam Bella untuk mati. Sialan monster gelap itu, beraninya melukai kapten kita, aku ingin kau hidup. Namun, meskipun Charlie Kin terluka saat ini, dia tetap berteriak dengan tenang, semua orang berdiri di tempat yang sama, jangan datang. Charlie Kin melotot dan menyeringai. Bagaimanapun, dia tahu bahwa dia bukanlah lawan dari kedua orang kuil gelap ini, apalagi para pemain pedang biru biasa. Kuk. Berdiri di sisi berlawanan dari Charlie Kin, penyihir gelap Bella tertawa lagi, pangeran timur yang legendaris, sayap angin, terlihat seperti ini. Setelah itu, Bella, penyihir gelap, tidak bergerak, tetapi menusukkan tongkat kerajaannya ke tanah. Tiba-tiba, seluruh rumah Xiao Jia mulai berguncang, dan celah besar di tanah mulai muncul, dan langsung menuju ke Charlie Kin yang berseberangan, yang tampak seperti lubang hitam tak berujung, mencoba menelan semua yang ada di tanah. Selamat tinggal, sayap angin, selamat tinggal, pangeran timur yang terkasih, yang mulia Charlie Kin. Penyihir gelap Bella tertawa dengan tidak terkendali, dan tawanya sangat aneh, seolah-olah segala sesuatu di dunia berada di bawah kendalinya. Semua orang di rumah keluarga Xiao sedang dalam keadaan tidak teratur saat ini, dan tampaknya mereka tidak dapat berdiri sama sekali. Hanya Kevin Ye di biara yang stabil seperti gunung Tai. Saat ini, jari-jari Kevin Ye mulai bergerak, dan cahaya tanpa nama melintas di ujung jarinya. Tampaknya dia bisa menyelamatkan Charlie Kin kapan saja dan di mana saja. Namun, dia tidak menunggu Kevin Ye untuk memulai. Nalan Gongyu, yang telah bertarung dengan burung hijau nakal itu, berbalik dan jatuh tepat di depan Charlie Kin. Dengan tangan kiri dan kanannya, dia bergegas menuju bumi yang terkoyak dengan es dan api. Monster sialan, matilah untukku. Saat dia berbicara, api itu menyala dan langsung menuju Bella, penyihir kegelapan yang hebat, dan es itu terisi dengan tanah yang dikoyak oleh Bella. Bella yang berdiri di seberangnya tercengang, lalu mencibir, karena kamu tidak ingin hidup, penyihir ini akan memberimu tumpangan, kalian berdua pergilah bersama. Kemudian Bella mencibir dan menggoyangkan tongkat kerajaan di tanah lagi. Di antara tongkat kerajaan, hantu hitam melesat keluar dan berlari langsung ke Charlie Kin dan Nalan Gongyu, yang berada di belakang Charlie Kin. Bulu istana Nalan membeku, berkata, sialan. Pada saat ini, Besman, adipati agung dari ras darah, yang telah dipenuhi dengan senyum elegan di langit, tidak pernah menghentikan caranya sendiri. Sayap hitam itu mengepak dan tampak sangat aneh, terutama dengan jari-jarinya yang pucat, yang membuat pedang silang itu membesar dan menusuk bulu-bulu istana Charlie Kin dan Nalan di tanah. Charlie Kin yang ditinggalkan dan Nalan Gongyu yang kelelahan tidak dapat melawan seorang adipati darah dan seorang penyihir gelap dalam hal apapun, jadi Charlie Kin dan Nalan Gongyu berada pada saat yang paling berbahaya. Ye Shaoshuai, apakah kamu melihatnya seperti ini? Ketika Charlie Kin dan Nalan Gongyu berada dalam dilema hidup dan mati, Jenderal Kou Haitao di koridor tiba-tiba membuka mulutnya kepada Kevin Ye yang tidak jauh dari sana. Kou Haitao sendiri adalah seorang pejuang, jadi dia jauh lebih tenang daripada Qian Zhen dan para pemimpin militer lainnya di barat daya. Bagaimanapun, tidak peduli Qian Zhen, Qi Heng, atau Yang Wenyuan, mereka semua adalah orang biasa. Jika Charlie Kin tidak hadir, mereka tidak akan pernah melihat pertempuran yang mengerikan antara kekuatan gaib dalam hidup mereka. Jadi saat ini, kecuali Kou Haitao, keempat pemimpin militer lainnya berada dalam keadaan bodoh. Mereka tampaknya belum pulih dari pertempuran menghancurkan langit dan bumi. Namun, semua orang di tempat kejadian terbangun. Pada saat ini, mata keempat pemimpin militer hampir semuanya menatap Kevin Ye, dan bahkan pemain pedang biru yang menonton pertempuran mulai menyapu ke arah Kevin Ye. Terutama Nalan Qinger, yang paling cemas saat ini, langsung memanggil Kevin Ye, hei, raja yang banyak bicara, jam berapa sekarang? Jika kamu tidak melakukannya, Kapten dan Bibi akan mati. Sebaliknya, Yang Wenyuan, yang telah terbangun dari para dewa, berkata dengan cara yang menyeramkan, jika Ye Shaoshuai tidak menggerakkan tangannya untuk waktu yang lama, dia tidak akan takut untuk bersikap konyol.
Saat ini, Yang Wunyuan telah terbangun dari teknik Dementor milik Kevin Ye, dan dia tidak punya alasan untuk dikesampingkan oleh Kevin Ye. Kebencian Yang Wunyuan terhadap Kevin Ye semakin serius, dan dia tidak menggunakan kesempatan ini untuk mencela Kevin Ye dengan keras. Kevin Ye tidak peduli dengan ejekan Yang Wunyuan, tetapi dia memanggil ke lapangan dengan dingin, "Charlie Qin, ada yang bisa saya bantu?" Sebenarnya, Charlie Qin telah lama menunggu kata-kata Kevin Ye, terutama ketika dia melihat lengannya patah, dan Kevin Ye bahkan tidak menggerakkan tangannya. Pendapat Charlie Qin sangat besar, dan bahkan dia memiliki sedikit kebencian terhadap Kevin Ye di dalam hatinya. Berdiri di tempat, Charlie Qin menatap Kevin Ye tanpa sopan dan berkata, "Omong kosong, apa yang kamu katakan?" Kevin Ye tidak punya pilihan selain tersenyum dan mengulurkan tangannya dan berkata, "Yah, sepertinya kamu tidak tahan. Kalau begitu aku akan membantumu." Sambil berkata, Kevin Ye tidak menggoyangkan tubuhnya untuk ikut berperang, tetapi mengangkat tangannya dengan lembut. Tiba-tiba, Kevin Ye melemparkan cahaya keemasan ke langit. Charlie Qin dan Nalan Gongyu tampak aneh. Entah apa yang terbang ke langit. Namun, ketika semua orang menonton, mereka dapat melihat tongkat kerajaan emas terbang dan berputar di kepala Charlie Qin dan Nalan Gongyu, lalu memancarkan sinar cahaya ke arah Charlie Qin dan Nalan Gongyu. Tiba-tiba, Charlie Qin merasa bahwa semua sel di seluruh tubuhnya aktif, dan bahkan Nalan Gongyu yang lelah pun merasakan kelemahan di seluruh tubuhnya menghilang. Namun, di tengah udara saat itu, Besman, Adipati Klan Darah, menatap tongkat emas di udara, dan berkata dengan ngeri, ini, tangan kiri iblis, dan ada juga tangan kanan iblis. Haha, Pangeran Besman, kamu salah. Dia tidak menyebut tangan kiri iblis atau tangan kanan iblis. Nama aslinya adalah tongkat kunpeng. Bab 1058. Bagaimanapun juga, Besman adalah Adipati Agung dari Klan Darah. Dia sangat mengenal fluktuasi energi tangan kiri iblis dan tangan kanan iblis. Namun, tongkat emas yang bersinar di langit bukanlah tangan kiri iblis atau tangan kanan iblis, yang membuat Besman mulai bertanya-tanya, dan bahkan menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Aku dengan jelas merasakan napas tangan kiri iblis dan tangan kanan iblis. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa menjadi seperti ini? Ada apa dengan ini? Besman meraung histeris, mengirimkan keraguan terdalam di hatinya. Namun, tidak mengherankan bahwa dia adalah Besman. Bahkan Kaisar Klan Darah tidak mengetahui rahasia antara tangan kiri iblis dan tangan kanan iblis. Memisahkan tangan kiri dan kanan iblis bukanlah hal yang luar biasa. Mereka hanya dapat dianggap sebagai senjata sihir biasa. Namun, begitu mereka digabungkan dan diubah menjadi tongkat kunpeng, kekuatan mereka benar-benar berbeda. Saat ini, tongkat kunpeng ada di tangan Kevin Ye, yang merupakan senjata langka di dunia, yang sangat menakutkan. Cahaya keemasan jatuh seperti tetesan air hujan pada Charlie Qin dan Nalan Gongyu di tanah. Tak lama kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Nalan Gongyu baik-baik saja, tetapi tubuhnya yang kelelahan pulih ke kondisi puncak dalam sekejap, seolah-olah dia bisa bertarung 300 ronde lagi. Dan cahaya keemasan yang jatuh pada tubuh Charlie Qin sama sekali tidak seperti itu. Kekuatan kelahiran kembali dan pemulihan meresap ke dalam tubuh Charlie Qin sedikit demi sedikit, menyatu dengan setiap sel dalam tubuh Charlie Qin. Hanya sesaat, Charlie Qin benar-benar merasakan napas pemulihan musim semi. Kemudian, lengan kanan Charlie Qin yang berdarah benar-benar mulai berkeropeng, dan kemudian lengan yang baru lahir mulai beregenerasi dan tumbuh sedikit demi sedikit dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Lengan yang terlahir kembali dan lengan aslinya terlihat persis sama. Ini, kelahiran kembali lengan. Bahkan Charlie Qin tidak bisa mempercayai bola matanya. Melihat lengan kanannya, dia merasa gembira sekaligus takut. Bagaimanapun, kekuatan pemulihannya terlalu kuat, terlalu kuat. Bahkan Nalan Gongyu, yang berdiri di samping Charlie Qin saat ini, tercengang. Baiklah, tidak apa-apa. Tidak peduli Charlie Qin atau Nalan Gongyu, atau pemain pedang biru itu, mereka belum pernah melihat hal yang aneh seperti itu. Lengan yang patah dapat pulih dengan utuh sekarang, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba, banyak mata mulai memadat, melihat ke arah Kevin Ye. Bagaimanapun, pemuda yang masih tersenyum tidak jauh dari sana telah terlalu mengejutkan mereka. Mungkin sejak saat ini, hati yang terdalam dari anggota tim pedang biru mulai benar-benar mempercayai pemuda bernama Kevin Ye ini. Pada saat yang sama, pedang biru terkejut, dan 5 pemimpin militer barat daya yang berdiri di tepi koridor juga tampak tercengang. Jika ini adalah pertama kalinya kelompok orang supernatural ini bertarung satu sama lain, mustahil bagi orang-orang biasa ini untuk meregenerasi lengan mereka yang patah. Pada saat ini, hanya Kou Haitao yang tampak pucat dan menatap Kevin Ye, penuh ketakutan. Kembalikan kekuatan penciptaan, ini adalah tangan kanan iblis untuk memulihkan kekuatan penciptaan. Sial, kamu adalah Kevin Ye. Dalam keadaan kesurupan, Adipati Besman kembali sadar dan menatap mata Kevin Ye dengan ketakutan. Kevin Ye tidak menyangka bahwa reputasinya telah menyeberangi lautan, sehingga orang-orang di kuil gelap mengetahuinya. Namun, ini juga masalah biasa.
Siapa yang membiarkan Kevin Ye kehilangan baju besi dan baju sirahnya dalam pertempuran Lin Hai? Kevin Ye. Tidak hanya Besman, tetapi juga Bella, penyihir besar kegelapan, gemetar tanpa alasan ketika dia mendengar nama Kevin Ye. Matanya yang gelap memantulkan cahaya yang menggetarkan ke arahnya dan berkata, apakah kau Dewa Iblis Timur Kevin Ye? Iblis dari Timur. Kevin Ye tercengang. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang kuil kegelapan ini tidak hanya mengenal diri mereka sendiri, tetapi juga memberi mereka julukan seperti itu. Namun, Kevin Ye tidak marah saat ini, dan tampaknya sangat senang. Iblis Timur, haha, bagus, bagus, aku sangat menyukai nama ini. Pada saat itu, Charlie Qin, yang berdiri di lapangan, mengangkat lengan kanannya dan berkata kepada Kevin Ye, terima kasih, Kevin Ye, bocah. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Charlie Qin tampaknya telah memulihkan efektivitas tempurnya sepenuhnya dan meraung, sialan sampah kuil kegelapan, tunggu aku untuk melihat bagaimana aku akan menghadapimu selanjutnya. Setelah mengatakan ini, Charlie Qin ingin mencoba lagi. Seluruh tubuhnya melonjak tinggi. Kemudian dia melambaikan tangan kanannya ke Duke Besman, yang masih linglung di langit, dan berkata, mati, pukul dengan keras, meledak. Charlie Qin melambaikan tangan kanannya yang bereinkarnasi, bisa dikatakan dia sudah sangat mengenal jalan, dan lebih kuat dari sebelumnya. Tinju besar itu langsung meledak menjadi pukulan ganda dan langsung mengenai dada Duke Besman. Duke Besman mengepakkan sayap hitamnya dan pedang salib di tangannya. Dia menusuk Charlie Qin dan berteriak, sialan. Namun, saat ini, di bawah cahaya tongkat kunpeng, efektivitas tempur Charlie Qin lebih dari beberapa kali lipat dari sebelumnya. Dia tidak peduli dengan pedang salib Duke Besman. Pedang salib itu menusuk dada Charlie Qin. Namun, di bawah cahaya keemasan, lukanya tidak terlihat sama sekali dan segera pulih. Bahkan Charlie Qin tidak merasakan sakit sama sekali. Besman tidak bisa melukai Charlie Qin, namun tinju Charlie Qin tercetak kuat di dada Besman. Mendengar suara benturan itu, mata Besman terbuka lebar, wajahnya tidak percaya, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Kemudian seluruh tubuh yang kokoh itu, seperti layang-layang yang putus, jatuh ke tanah kediaman Xiao Jia dengan suara gemuruh, dan membuat lubang yang dalam di tanah. Pada saat yang sama ketika Charlie Qin menyerahkannya kepada Besman, Nalan Gongyu yang berada di tanah tidak beristirahat. Mata spiritualnya berbalik dan mulai menatap penyihir Bella yang tidak jauh dari sana. Sialan ras gelap, mati. 9 hari api. Dalam sekejap, seluruh taman Xiao Jia Zuang tampaknya telah memasuki ujian es dan api. Api yang marah dan lapisan es benar-benar terjalin dan bergabung bersama, membentuk kekuatan besar yang belum pernah terlihat sebelumnya, dan menyerang Tuan Bella di masa lalu. Penyihir Bella panik. Dia mundur 2 langkah. Kemudian dia melambaikan tongkat kerajaannya dan berkata, pengorbanan di malam hari, hancurkan. Dalam sekejap, cahaya gelap muncul dari langit, bertarung melawan kekuatan es dan api Nalan Gongyu. Saat ini, semua orang yang hadir tercengang melihat Charlie Qin dan Nalan Gongyu membunyikan klakson di bawah cahaya tongkat kerajaan Kunpeng. Bab 1059. Dalam hal kultivasi, kombinasi Charlie Qin dan Nalan Gongyu tidak dapat menandingi kombinasi Besman dan Bella. Ini telah dibuktikan dalam pertempuran tadi. Namun, situasi saat ini jelas berbeda. Dengan dukungan tongkat Kunpeng, Charlie Qin dan Nalan Gongyu tidak hanya meningkatkan kekuatan serangan mereka, tetapi juga menjadi abadi. Melawan 2 orang yang tidak akan pernah terluka, siapapun itu, akan menderita. Saat ini, Kevin Ye masih berdiri di koridor, dan tampaknya tidak memiliki niat untuk campur tangan. Saat ini, Kevin Ye tampaknya menjadi penonton dan penonton. Sebaliknya, Geng Kou Haitao lah yang kagum pada pemuda yang berdiri di sampingnya saat ini. Bagaimanapun, Kou Haitao adalah satu-satunya prajurit dalam kelompok prajurit ini. Dia dapat melihat beberapa cara untuk melihat pertempuran di depannya. Sambil melirik pertempuran di lapangan, Kou Haitao bertanya pada Kevin Ye. Ye Shaoshuai, menurutmu, berapa lama waktu yang dibutuhkan Komandan Charlie Qin dan Nona Nalan untuk mengalahkan kedua pembunuh ini? Jelas, Panglima tertinggi tidak memiliki hal untuk dibicarakan saat ini, dan dia dekat dengan Kevin Ye. Bagaimanapun, sebagai seorang pejuang, Kou Haitao memiliki pemahaman yang mendalam tentang apa arti seorang pejuang yang kuat. Jadi saat ini, Kou Haitao jelas santai dan ingin berteman dengan Kevin Ye. Mengenai maksud Kou Haitao, Kevin Ye sangat menyadarinya. Saat ini, Kevin Ye tidak berpura-pura tinggi. Karena Kou Haitao telah menurunkan posturnya, Kevin Ye secara alami mengambil alih kata-kata dan berkata sambil tersenyum, jangan bersembunyi dari Komandan Kou, tidak sulit bagi Charlie Qin dan Nalan Gongyu untuk mengalahkan kedua pembunuh itu, tetapi tidak mudah untuk menahan mereka di sini. Dengan ini, Kevin Ye tidak lupa memberitahu Kou Haitao, Komandan Kou sendiri adalah seorang pejuang, dan dia harus mengikuti jalan Kunlun. Kamu harus tahu bahwa penguasa alam bawaan tidak begitu pandai menembak dan membunuh. Mendengarkan kata-kata Kevin Ye, Kou Haitao hanya merasakan keringat dingin di dahinya. Lagi pula, tidak mengherankan bahwa pemuda di depannya tahu bahwa dia mengikuti jalan Kunlun ketika dia sama sekali berbeda dari dirinya sendiri.
Kou Haitao menenggelamkan pikirannya sejenak dan berkata dengan rasa ingin tahu, Ye Shaoshuai benar-benar orang yang sangat luar biasa dalam kultivasi. Dia dapat melihat bahwa aku adalah seorang murid Kunlun sekilas. Tampaknya Ye Shaoshuai tidak kurang berurusan dengan sekolahku. Kou Haitao saat ini dengan jelas menyelidiki detail Kevin Ye. Lagi pula, sebagai dua praktisi, jika Kevin Ye dan Kunlun adalah teman baik, Kou Haitao pasti akan bergantung padanya. Namun, jika Kevin Ye dan Kunlun bermusuhan, Kou Haitao masih harus memikirkannya. Mendengar rutinitas Kou Haitao, Kevin Ye hanya terkekeh dan berkata, apa yang dikatakan Komandan Kou sangat benar. Aku sudah banyak berhubungan dengan orang-orang di Kunlun. Belum lama ini, pemimpin Kunlun Zentian masih minum teh di kota langitku. Dengan itu, mata Kevin Ye menyipit, dan dia tiba-tiba menatap Kou Haitao dan berkata, tapi itu juga kebetulan. Orang yang sebenarnya bermarga Yan. Kamu adalah panglima tertinggi. Aku tidak tahu apakah kalian berdua berasal dari keluarga yang sama. Kevin Ye hanya bercanda, tetapi dia terkejut melihat penampilannya. Dia sangat panik. Dia menertawakan dirinya sendiri, Ye Shaoshuai benar-benar bercanda. Orang yang sebenarnya yang bertanggung jawab untuk mengajar adalah sosok abadi. Aku baru saja mendengarnya. Semua marga adalah Kou. Itu hanya kebetulan dan kebetulan. Saat dia berbicara, wajah Kou Haitao sangat malu. Tentu saja, ekspresi seperti itu tidak bisa lepas dari mata Kevin Ye. Kevin Ye hanya mengedipkan mata sedikit dan mencibir padanya. Dia berkata dalam hatinya, aku tidak menyangka ini hanya pertanyaan biasa. Tanpa diduga, aku menemukan rahasia yang mengejutkan. Sepertinya lelaki tua itu tidak terlalu bersih di luar. Jika kamu menunggu waktu luangmu, kamu pasti mengolok-olok lelaki tua ini. Saat ini, apa yang dipikirkan Kevin Ye dalam hatinya hanyalah lelucon. Namun, Kou Haitao bingung. Dia melirik Kevin Ye yang tidak jauh dari rumah dari waktu ke waktu tanpa sadar. Dia terlihat sangat gugup. Sementara Kevin Ye dan Kou Haitao berbicara, pertarungan di Taman Xiao Jiazuang telah memasuki tahap yang panas. Charlie Qin dengan kecepatan dan keunggulan kekuatannya sendiri ditujukan pada Besman di langit, dan Nalan Gongyu, sebagai kekuatan, tidak dapat dipisahkan dari penyihir gelap bela. Saat ini, semua jenis cahaya dan teriakan terdengar di Taman Xiao Jiazuang. Bahkan anggota tim pedang biru berdiri di samping, bersorak, Kapten kuat, pemimpin tim kuat. Awalnya, Charlie Qin dan Nalan Gongyu tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun melawan Besman dan Bella, tetapi sekarang dengan tongkat kunpeng sebagai artefak, situasinya benar-benar berbeda. Saat ini, Charlie Qin dan Nalan Gongyu akan bertarung satu sama lain, sementara Besman dan Bella berada di bawah kendali di mana-mana. Dan seiring berjalannya waktu, Besman dan Bella mulai kehilangan kekuatan mereka. Berkibar di sayap hitam, Besman tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada dirinya sendiri, sialan, sialan, benar-benar sialan. Namun, saat dia berteriak, Charlie Qin menempel padanya seperti plester kulit anjing. Kekuatan tinjunya sama sekali tidak sopan, dan dia memukul Besman di masa lalu. Besman kini hanya bisa mengandalkan keunggulan terbangnya sendiri untuk menghindar ke kiri dan kanan. Lagi pula, dalam menghadapi permainan yang sama sekali tidak bertanggung jawab seperti Charlie Qin ini, Besman juga tidak punya cara. Dibandingkan dengan Besman, penyihir darat bela bahkan lebih malu. Meskipun dia memiliki jubah hitam sebagai penutup, dia tetap dikalahkan oleh Nalan Gongyu, dan bahkan kehilangan tongkat kerajaannya. Sihir hitamnya habis. Penyihir bela yang kebingungan tersentak dan berteriak kepada Besman di langit, Besman, sepertinya kita tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh penguasa kuil hari ini, jadi sebaiknya kita mundur secepatnya. Bella sangat pintar melihat situasinya tidak benar, dengan cepat ingin mundur. Lagi pula, tidak ada rasa takut akan kayu bakar yang terbakar. Namun Besman di langit marah dan tidak ingin pergi. Namun melihat Charlie Qin yang telah dibuang sendiri lagi, Besman tidak punya cara. Mengepakkan sayap hitamnya, Besman menukik, menuju Bella di tanah. Saat ini, Besman menggertakkan giginya. Sayap hitamnya pertama-tama bergerak ke arah kipas bulu istana Nalan, menghentikan serangan Nalan Gongyu. Kemudian, dia dengan cepat meraih jubah hitam Tuan Bella dengan kedua tangannya, dan menyeret Tuan Bella ke atas dan terbang ke langit. Kemudian Besman mengepakkan sayapnya, mencoba melarikan diri dari tempat kejadian secepat mungkin. Namun, pada saat ini, Kevin Ye, yang telah berdiri di koridor dan tidak pernah berbicara, tiba-tiba mencibir dan berkata dengan suara tegas, sudah terlambat untuk pergi setelah membunuh begitu banyak jenderal dan prajurit timur. Dengan itu, tubuh Kevin Ye dalam sekejap, dan dia mengeluarkan cahaya keemasan. Dia benar-benar bangkit dari langit di hadapan semua orang, dan berdiri di tengah udara, menghalangi rute yang dilalui Besman dan Bella.